Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Yani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembersihan data hasil survei Google Form yang berjudul Efektivitas Media Video Animasi Canva sebagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD. Data yang saya gunakan berasal dari hasil pengisian angket oleh 20 responden siswa yang telah saya unduh dari Google Form dalam format Excel. Tujuan dari proses pembersihan data ini supaya data yang diperoleh benar-benar bersih, rapi, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, ketika kita sudah memindahkan data Google Form ke data Excel, maka ini adalah tampilan data mentah hasil survei sebelum dilakukan pembersihan. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa masih ada beberapa ketidakteraturan dan perbedaan format antara kolom yang perlu diperbaiki supaya data menjadi lebih terstruktur dan mudah diolah. Setelah saya periksa, terdapat 3 anomali utama dalam data ini, yaitu anomali yang pertama terdapat pada data kosong, yang kedua terdapat pada data duplikat, yang ketiga yaitu pengurutan nama sesuai abjad. Nah, ketiga anomali inilah yang nantinya akan saya perbaiki agar data menjadi lebih rapi dan mudah dianalisis. Sebelum memperbaiki anomali, langkah pertama yang saya lakukan adalah proses coding data. Coding data di sini dilakukan untuk menyeragamkan isi data sekaligus mempermudah analisis nantinya. Pada tahap ini, yang pertama yaitu kita coding pada jawaban responden. Nah, langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mengcoding pada jawaban responden ke angka, yaitu dengan cara kita blok semua jawaban responden. Kita blok dari atas ke bawah, lalu kita Ctrl F, lalu kita tekan replace. Nah, ketika kita tekan replace, ini akan muncul finwhite dan replace white. Karena kode nomor 1 yaitu sangat tidak setuju, jadi kita mulai dari tidak setuju. Pada finwhite di sini kita ubah menjadi tidak setuju. Maaf, ubah menjadi sangat tidak setuju. Pada replace white di sini karena kode sangat tidak setuju adalah 1, jadi kita ubah menjadi angka 1, lalu tekan replace all, lalu kita klik OK. Nah, di sini jawaban responden yang awalnya sangat tidak setuju, maka ini akan berubah menjadi angka 1. Lanjut kita ke replace lagi. Pada finwhite kita ubah menjadi tidak setuju. Karena kode tidak setuju di sini yaitu 2, pada replace white kita ubah menjadi angka 2. Lalu kita tekan replace all, klik OK. Nah, jawaban responden yang awalnya tidak setuju akan menjadi angka 2. Lanjut ke replace lagi. Pada finwhite kita ubah menjadi setuju. Pada replace white karena di sini kode setuju adalah 3, maka kita ubah menjadi angka 3. Lalu replace all, lalu klik OK. Mohon maaf sebelumnya, di sini data yang sangat setuju juga menjadi sangat 3 karena setuju di sini kodenya adalah 3. Jadi kita sesuaikan. Kita ke replace lagi. Pada finwhite di sini kita sesuaikan yaitu sangat 3. Karena kode sangat setuju di sini adalah 4, maka pada replace white di sini kita ubah menjadi angka 4. Kita replace all, lalu kita klik OK. Lalu kita close. Nah, pada jawaban responden di sini sudah berubah menjadi angka. Nah, pada coding jawaban responden sudah selesai, selanjutnya kita ke P1, P2, P3 dan sampai P10. P1 di sini adalah pertanyaan 1 dan P2 di sini adalah pertanyaan 2 sampai pertanyaan 10. Jadi P ini adalah kode pertanyaan. Nah, sebenarnya pada P1 di sini adalah buatan saya sendiri. Karena jika kita menggunakan bacaan, misal pada pertanyaan soal nomor 1, yaitu video animasi Canva membuat pelajaran IPAS lebih menarik untuk saya pelajari. Jika saya taruh pada kolom P1, maka kolom ini akan menjadi lebar dan pemborosan kolom. Jadi, kita ubah menjadi kode P1. Lalu bagaimana cara merapikannya? Kita blok dari kolom P1 terus sampai P10 dan semua jawaban responden dari atas sampai bawah. Lalu kursornya kita arahkan ke tengah-tengah ini, lalu kita tekan. Nah, di sini sudah rapi dan semua angka sudah ada di tengah-tengah.
Lalu kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Karena di sini cuma angka, jadi saya kolomnya menjadi kecil. Kita sesuaikan sampai ke P10, kita sesuaikan kolomnya. Kita sesuaikan sampai P10. Nah, ketika sudah sampai P10, kita sesuaikan kolomnya. Dan pada kolom kelas ini masih belum sesuai kolomnya, kita sesuaikan lagi. Nah, pada perkodingan dan penyesuaian kolom kita sudah selesai. Selanjutnya, kita kembali pada anomali pada data-data ini. Yang pertama, data kosong. Nah, contohnya seperti ini. Ini data kosong, ini data kosong. Cara membuang data kosong ini, bagaimana caranya? Kita Ctrl A, lalu pilih Find dan Select, lalu kita pilih yang nomor 4 yaitu Go to Special, lalu kita pilih Blank. Kita klik OK, lalu kita pergi ke Delete, kita pilih yang nomor 2 yaitu Delete Row. Nah, data yang kosong di sini sudah terbuang. Selanjutnya kita ke anomali yang kedua yaitu duplikat. Bagaimana cara mengatasi data duplikat ini? Kita kontrol semua kolom nama dari atas sampai bawah. Lalu kita tekan conditional formatting, lalu kita pilih yang paling atas yaitu Select Cell Rules. Lalu kita pilih yang paling bawah Duplicate Values. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita pilih salah satu angka kolom yang berwarna merah untuk dihapus. Lalu kita pergi ke delete. Nah, data duplikat sudah terbuang. Selanjutnya yaitu anomali pengurutan nama sesuai abjad, yaitu kontrol semua pada bagian kolom nama dari atas sampai bawah. Lalu kita ke sort and filter, lalu pilih sort A to Z. Lalu kita tekan sort. Nah, di sini sudah sesuai abjad ya, dari A sampai U. Cukup sekian penjelasan pembersihan data dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.